Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Theo Hernandez dilaporkan telah memutuskan untuk meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas nanti. Keputusan ini muncul dari laporan yang diterbitkan oleh El Cube yang disampaikan melalui Radio Rossonera dengan menyebutkan beberapa pemain Prancis yang mungkin akan pindah, dan itu termasuk Theo Hernandez. Menurut laporan tersebut, Theo Hernandez ingin mengambil langkah berikutnya dalam karirnya setelah 5 tahun berada di Milan. Kontrak Theo Hernandez dengan Milan sendiri akan berakhir pada tahun 2026, namun diskusi mengenai perpanjangan kontrak masih terhenti. Hal ini memperkuat spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya dari San Siro. AC Milan sendiri sangat menghargai pemain berusia 26 tahun ini, dan klub tidak ingin kehilangan salah satu pemain terbaiknya tanpa tawaran yang besar. Untuk meyakinkan AC Milan agar bersedia melepas Theo Hernandez, klub-klub peminat harus mengajukan tawaran yang tidak kurang dari 80 juta euro. Meskipun Theo Hernandez mungkin terbuka untuk pindah, namun Direktur Giovanni Moncada dan tim manajemen AC Milan sangat sadar akan nilai dan pentingnya pemain ini bagi klub. Keputusan Theo Hernandez untuk meninggalkan AC Milan bisa menjadi salah satu pergerakan besar di bursa transfer musim panas ini. Dengan permintaan harga yang tinggi dan keinginan pemain untuk melanjutkan karirnya di tempat lain, saga ini akan menarik perhatian banyak klub top Eropa yang mencari bek kiri berkualitas. Namun bagi AC Milan, kehilangan Theo Hernandez akan menjadi kehilangan besar, mengingat kontribusi dan nilai yang dia bawa ke tim selama ini. Menurut laporan dari Diario AS yang dilansir melalui Milan News, AC Milan merupakan salah satu klub yang menanyakan kemungkinan mempekerjakan Xavi Hernandez setelah kepergiannya dari Barcelona dikonfirmasi. Tersiar kabar jika AC Milan dan Manchester United termasuk di antara klub-klub yang mengeksplorasi ide untuk merekrut Xavi Hernandez. Namun, kedua klub tersebut akhirnya memutuskan untuk mengambil arah yang berbeda. AC Milan secara resmi telah memutuskan untuk mendekati Paulo Fonseca, mantan pelatih Lille. Sementara Manchester United juga sedang mencari pengganti Erik ten Hag yang diperkirakan akan hengkang. Meski sempat menarik perhatian dari AC Milan dan Manchester United, Xavi Hernandez tidak akan bergabung dengan Rossoneri musim panas ini karena klub telah memilih Paulo Fonseca sebagai pelatih baru. Xavi Hernandez yang kini menjadi salah satu pelatih kepala yang paling dicari di Eropa masih mempertimbangkan opsi lain untuk langkah berikutnya dalam karirnya setelah meninggalkan Barcelona. Ketika pertandingan terakhir Milan Primavera, sedikit dia mengetahui bahwa ini juga merupakan berakhirnya masa bakti Ignazio Abate bersama klub. Di penghujung pertandingan antara Milan Primavera dengan Lazio di babak playoff menjadi pertandingan terakhir untuk Ignazio Abate setelah ia mengumumkan kepergiannya dari Rossoneri dalam wawancara dengan Sport Italia. Ignazio Abate menunggu hingga akhir kontraknya dengan AC Milan sebelum mengambil keputusan besar. Namun, dengan kontrak yang hampir habis dan posisinya sebagai pelatih kepala muda yang ambisius, ia harus membuat pilihan antara bertahan atau pergi. Dan mantan bek ini akhirnya memilih untuk meninggalkan Milan. Ia mengatakan jika ia siap untuk melangkah ke tim-tim besar di liga profesional. Abate sendiri memiliki lisensi UEFA Pro dan lisensi Direktur Olahraga, membuka peluang baginya untuk melatih di Serie B atau tim lain yang ingin bangkit dengan sepak bola menarik. Meskipun tersingkirnya Milan Primavera di babak playoff melawan Lazio terasa pahit, Abate meninggalkan jejak signifikan di sektor Primavera AC Milan. Warisannya akan terlihat selama bertahun-tahun yang akan datang. Penyerang muda Benjamin Sesko yang kini bermain di RB Leipzig disebut-sebut sebagai target utama AC Milan menjelang bursa transfer musim panas. Namun, peluang Sesko berakhir di Serie A sangatlah tipis.
Menurut laporan dari Milan News, meskipun agen Šeško sempat mengunjungi Milanello beberapa minggu lalu, kemungkinan Šeško pindah ke Milan atau Italia secara umum sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Salah satu kendala utama adalah klausul pelepasan dalam kontraknya bernilai 65 juta euro, ditambah dengan komisi agen sekitar 10%. Klub yang berminat harus mengeluarkan lebih dari 70 juta euro di muka untuk mendapatkan pemain berusia 21 tahun tersebut. RB Leipzig sendiri tidak tertarik untuk menegosiasikan klausul ini dan menginginkan nilai penuh dari transfer Šeško, mengingat bakat besar yang dimiliki sang pemain. Dengan kondisi ini, meskipun AC Milan sangat tertarik pada Šeško, kendala finansial dan persaingan dari klub-klub besar di Premier League membuat peluang tersebut hampir mustahil untuk terwujud. Ada spekulasi di Italia dan Prancis bahwa Theo Hernandez mungkin tertarik untuk mencoba tantangan baru setelah 5 tahun bersama AC Milan. Namun ini tentu saja memerlukan tawaran yang sangat besar. Gianluca Di Marzio dalam segmen langsung dari luar Stadion Wembley, venue final Liga Champions antara Real Madrid dan Borussia Dortmund, berbicara tentang kemungkinan Milan menjual pemain. Ia mengatakan, "Leo akan bertahan. Saya tidak memiliki tanda-tanda bahwa Leo akan pergi. Sebaliknya, sinyal datang dari Inggris, Jerman, dan Spanyol untuk Theo Hernandez mengenai kemungkinan tawaran yang akan datang, namun belum ada hal konkret yang sampai di Milan," ujar Di Marzio. Theo Hernandez menjadi pemain yang paling rentan di pasar transfer, terutama karena posisinya yang sangat diminati. Di sisi lain, jendela transfer musim panas ini akan menjadi ujian besar bagi manajemen AC Milan. Dengan mempertahankan pemain bintang dan memperkuat skuad, klub berharap dapat tetap kompetitif di liga domestik dan Eropa. Namun, keputusan-keputusan strategis harus diambil dengan hati-hati untuk memastikan masa depan yang cerah bagi klub rossoneri. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.